Selama 80 tahun terakhir, dunia seolah dipaksa menerima narasi tunggal, bahwa Amerika Serikat adalah polisi dunia, yang menjaga stabilitas dan demokrasi global. Namun, di mata Beijing, narasi ini hanyalah topeng kosmetik, yang digunakan untuk menutupi jejak sepatu bot militer Washington, di berbagai benua, dari akhir Perang Dunia Kedua, hingga tahun 2026 ini. Keterlibatan militer Amerika Serikat dianggap bukan untuk menciptakan perdamaian abadi, melainkan untuk mengamankan kepentingan ekonomi dan politik mereka sendiri. Tiongkok secara terbuka menyatakan bahwa perdamaian yang dipromosikan AS hanyalah perdamaian yang sesuai dengan syarat dan hegemoni Washington. Kritik tajam ini didasarkan pada data historis, bahwa sejak ke 1945, hampir tidak ada dekade yang dilalui tanpa adanya intervensi militer, baik langsung, maupun tidak langsung. Dari Gedung Putih, Beijing mencatat, bahwa setiap kali ada negara yang mencoba keluar dari orbit pengaruh dolar, mesin perang Amerika akan segera bekerja, baik melalui sanksi ekonomi yang mencekik, maupun invasi militer terbuka. Bagi Tiongkok, 80 tahun terakhir bukanlah era perdamaian atau Pax Americana, melainkan era penundukan paksa, di bawah ancaman kapal induk, dan pangkalan militer yang tersebar di lebih dari 80 negara. Hal inilah yang mendasari pernyataan, bahwa AS sebenarnya adalah aktor perang terbesar dalam sejarah modern. Intervensi di Korea, Vietnam, hingga penghancuran Irak, Libya, dan intervensi di Suriah, menjadi bukti yang sering dibawa oleh para diplomat Beijing, untuk mematahkan klaim moral Amerika. Mereka berargumen, bahwa demokrasi yang dijanjikan Amerika, seringkali berujung pada kekacauan, kemiskinan, dan perang saudara yang berkepanjangan. Tiongkok menilai, bahwa Amerika Serikat tidak pernah benar-benar peduli pada kedaulatan bangsa lain, melainkan hanya peduli pada seberapa besar negara tersebut patuh pada sistem keuangan global yang mereka kendalikan. Inilah bentuk kolonialisme modern, yang sangat halus, namun mematikan. Di tahun ke-2026, retorika ini semakin menguat, seiring dengan upaya Amerika Serikat untuk membendung kebangkitan Tiongkok, melalui aliansi militer seperti AUKUS dan Quad. Beijing menganggap, bahwa AS sedang mencoba menciptakan musuh imajiner baru, agar industri militernya terus berputar, dan dominasi geopolitiknya tetap tak tertandingi. Pernyataan tokoh-tokoh Tiongkok ini bertujuan untuk membuka mata dunia, bahwa stabilitas yang ditawarkan AS adalah stabilitas yang rapuh, dan sangat mahal harganya. Dunia kini diajak untuk melihat kembali rekam jejak 80 tahun tersebut, dengan kacamata yang lebih skeptis terhadap janji-janji manis Washington. Puncak dari segmen ini adalah kesadaran, bahwa bagi Tiongkok, Amerika Serikat adalah hambatan terbesar, bagi terciptanya tatanan dunia yang multipolar. Jika selama 8 dekade AS bertindak sebagai aktor tunggal yang menghakimi dunia, maka kini saatnya, dunia memiliki keseimbangan baru, tanpa adanya satu negara yang merasa menjadi polisi bagi bangsa lain. Tiongkok ingin menegaskan, bahwa masa di mana satu negara bisa menentukan nasib bangsa lain melalui kekuatan militer, harus segera diakhiri. Inilah gugatan besar yang sedang dilemparkan Beijing ke panggung internasional, sebagai tantangan langsung, terhadap status quo. Beijing secara konsisten menuding, bahwa militer Amerika Serikat hanyalah penagih utang, bagi sistem keuangan yang mereka bangun sejak perjanjian Bretton Woods. Kekuatan militer AS digunakan untuk memastikan, bahwa minyak dunia tetap dihargai dalam dolar, yang memberikan Washington kekuatan luar biasa untuk mencetak uang, dan mengendalikan ekonomi negara lain. Tiongkok menilai, bahwa perang-perang besar di Timur Tengah, termasuk invasi Irak ke 2003, sebenarnya adalah upaya untuk mempertahankan dominasi petrodollar. Ketika sebuah negara mencoba melakukan dedolarisasi, mereka biasanya akan segera menghadapi krisis demokrasi, yang berujung pada intervensi militer Amerika. Data menunjukkan, bahwa Amerika menghabiskan lebih banyak anggaran militer, daripada gabungan 10 negara di bawahnya, sebuah angka yang menurut Beijing tidak masuk akal. Untuk sebuah negara yang mengaku damai, Tiongkok mengkritik,
bahwa anggaran raksasa ini bukan untuk pertahanan, melainkan untuk ofensif global, guna menekan persaingan ekonomi dari negara-negara berkembang. Beijing menganggap AS menggunakan kekuatan senjatanya untuk memaksakan aturan perdagangan yang hanya menguntungkan korporasi multinasional mereka. Inilah yang disebut Tiongkok sebagai hegemoni finansial, yang dijaga oleh moncong meriam kapal perang. Kritik ini semakin tajam ketika membahas sanksi ekonomi sepihak, yang sering dikeluarkan Washington terhadap musuh-musuh politiknya. Tiongkok menilai bahwa sanksi tersebut adalah bentuk peperangan modern, yang sama mematikannya dengan bom, karena menghancurkan sistem kesehatan dan pangan rakyat sipil. Bagi Beijing, tindakan Amerika yang membekukan aset negara lain secara sepihak adalah bentuk perampokan internasional, yang merusak kepercayaan dunia terhadap sistem keuangan global. Tiongkok menuduh AS telah menyalahgunakan posisi istimewanya sebagai pemegang mata uang cadangan dunia, untuk memeras bangsa lain. Selama 80 tahun terakhir, dunia kini mulai melihat pergeseran, di mana banyak negara, yang dipelopori oleh blok BRICS, mulai mencari alternatif di luar sistem dolar. Tiongkok menganggap reaksi keras Washington terhadap tren dedolarisasi ini sebagai bukti bahwa mereka siap memicu konflik militer besar, demi mencegah runtuhnya hegemoni ekonomi mereka. Bagi Beijing, Amerika lebih suka melihat dunia terbakar dalam peperangan, daripada melihat dolar kehilangan taringnya. Inilah validasi yang coba dibangun Tiongkok, untuk meyakinkan dunia, bahwa ancaman perang terbesar saat ini berasal dari ketakutan Amerika akan kehilangan kendali atas ekonomi global. Oleh karena itu, Tiongkok memposisikan dirinya sebagai alternatif pemimpin ekonomi, yang menawarkan kerja sama tanpa paksaan militer. Melalui proyek Belt and Road Initiative, Beijing mencoba membangun konektivitas global yang menurut mereka lebih adil daripada model dominasi Barat. Namun, Tiongkok sadar bahwa Amerika akan melakukan segala cara, termasuk provokasi militer di Laut China Selatan dan Taiwan, untuk menghentikan pergeseran kekuatan ekonomi ini. Inilah titik krusial, di mana ambisi mempertahankan hegemoni dolar dianggap Beijing sebagai jalur utama menuju eskalasi Perang Dunia Ketiga. Salah satu poin gugatan paling kuat dari Beijing adalah kegagalan total dari apa yang disebut Amerika Serikat sebagai ekspor demokrasi. Selama 80 tahun terakhir, Tiongkok menunjuk pada kehancuran di Afghanistan, Libya, dan Irak sebagai bukti nyata bahwa intervensi militer Amerika tidak pernah membawa kemakmuran, melainkan hanya menyisakan tanah yang hancur dan radikalisme yang merajalela. Bagi tokoh-tokoh di Beijing, Amerika adalah spesialis perusak negara yang datang dengan janji kebebasan, tetapi pergi dengan meninggalkan kekosongan kekuasaan yang berdarah. Tiongkok mencatat bahwa setiap kali Amerika melakukan perubahan rezim, stabilitas regional selalu menjadi taruhannya. Di Libya, jatuhnya Gaddafi yang dipicu intervensi NATO, menyebabkan negara tersebut menjadi pasar budak modern, dan sarang terorisme. Di Afghanistan, setelah 20 tahun pendudukan, dan triliunan dolar dihabiskan, Amerika akhirnya pergi, dengan meninggalkan Taliban kembali berkuasa, dan rakyat dalam kelaparan. Beijing menilai rekam jejak ini adalah bukti bahwa Washington tidak memiliki niat untuk membangun bangsa, melainkan hanya ingin menghancurkan entitas yang tidak sejalan dengan kepentingan geopolitiknya. Lebih jauh lagi, Tiongkok menuduh Amerika menggunakan lembaga internasional dan narasi hak asasi manusia secara selektif sebagai senjata politik. Washington akan menutup mata terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan sekutunya, namun akan sangat vokal dan siap menyerang negara-negara yang berani menentang hegemoninya. Standar ganda ini menurut Beijing telah merusak moralitas tatanan internasional yang seharusnya adil bagi semua. Tiongkok menekankan bahwa setiap bangsa memiliki jalur pembangunan dan sistem politiknya sendiri yang harus dihormati, tanpa adanya campur tangan asing yang merasa paling benar. Pernyataan dari Beijing ini mendapatkan simpati di banyak negara global South yang memiliki trauma serupa terhadap kolonialisme Barat. Tiongkok mempromosikan model keamanan global yang menekankan pada kedaulatan mutlak dan non-intervensi.
Sebuah konsep yang sangat kontras dengan kebijakan luar negeri Amerika yang intervensionis. Beijing ingin dunia melihat bahwa Amerika adalah aktor yang selalu merasa berhak untuk menentukan siapa yang baik dan siapa yang jahat, demi membenarkan tindakan militernya yang destruktif. Validasi kegagalan di masa lalu dijadikan dasar untuk menolak kepemimpinan Amerika di masa depan. Puncak konflik di segmen ini adalah ketegangan di Taiwan, di mana Beijing melihat Amerika sedang mencoba memainkan skenario Ukraina kedua di Asia. Tiongkok menilai Washington sengaja memicu ketegangan untuk menarik Tiongkok ke dalam perang, sehingga mereka dapat menjatuhkan sanksi dan menghambat pertumbuhan Beijing, persis seperti yang mereka lakukan terhadap Rusia. Di mata Tiongkok, ini adalah langkah nekat dari sebuah hegemoni yang sedang sekarat, yang bersedia mengorbankan perdamaian kawasan demi memperpanjang umur kekuasaan mereka yang mulai memudar. Tokoh-tokoh di Tiongkok seringkali menyebut bahwa Amerika Serikat tidak bisa hidup tanpa perang, karena ekonomi dan politik domestik mereka telah disandera oleh kompleks industri militer. Perusahaan-perusahaan raksasa pembuat senjata di Amerika membutuhkan konflik yang berkelanjutan agar saham mereka tetap tinggi dan kontrak pemerintah tetap mengalir deras. Beijing menuduh bahwa politisi di Washington seringkali dipengaruhi oleh lobi-lobi produsen senjata ini untuk menyetujui anggaran militer yang fantastis dan memicu ketegangan di berbagai belahan dunia. Dalam pandangan Tiongkok, Amerika adalah negara yang kecanduan perang demi profit. Data anggaran militer Amerika tahun ke-2026 yang menembus angka lebih dari 900 miliar dolar dijadikan bukti oleh Beijing bahwa Washington sedang mempersiapkan diri untuk perang besar. Tiongkok menilai bahwa jumlah sebesar itu tidak mungkin hanya untuk pertahanan wilayah, melainkan untuk memelihara ratusan pangkalan militer di luar negeri, yang berfungsi menekan kedaulatan bangsa lain. Beijing menuduh Amerika sengaja memperpanjang konflik di berbagai wilayah, seperti Ukraina, agar stok senjata lama mereka habis terjual, dan industri senjata mereka bisa memproduksi model-model terbaru, yang lebih mahal, dan mematikan. Kritik ini menyentuh aspek moralitas kapitalisme Amerika, yang dianggap Beijing menukar nyawa manusia dengan keuntungan finansial. Tiongkok melihat bahwa Washington seringkali memicu ketegangan antara negara-negara tetangga, kemudian datang sebagai penolong, dengan menawarkan penjualan senjata kepada kedua belah pihak. Atau salah satunya, pola ini menurut Beijing telah terjadi selama 80 tahun, mulai dari perang saudara di berbagai wilayah, hingga perlombaan senjata di Asia Timur saat ini. Amerika dianggap sukses menciptakan pasar bagi senjatanya, dengan cara merusak kedamaian yang ada. Beijing juga menunjuk pada ketergantungan ekonomi Amerika terhadap perang, sebagai alasan mengapa Washington tidak pernah serius dalam melakukan negosiasi perdamaian yang tulus. Bagi Tiongkok, setiap upaya perdamaian yang tidak menyertakan penjualan senjata atau pangkalan militer Amerika biasanya akan dianggap gagal oleh Washington. Tiongkok menuduh Amerika sebagai aktor yang paling tidak menginginkan dunia yang damai dan stabil, karena dunia yang damai berarti bangkrutnya industri-industri senjata yang menjadi pilar utama ekonomi mereka. Ini adalah validasi data ekonomi yang digunakan Beijing untuk menyerang kredibilitas Washington sebagai juru damai. Di ujung segmen ini, Tiongkok memperingatkan bahwa bisnis peperangan ini sedang membawa dunia menuju titik nadir yang sangat berbahaya, ketika keuntungan korporasi senjata menjadi pendorong kebijakan luar negeri. Maka risiko pecahnya Perang Dunia Ketiga menjadi sangat nyata, karena konflik akan terus dipupuk hingga meledak. Beijing menyerukan agar dunia mulai beralih pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi nyata, daripada membuang sumber daya untuk mesin pembunuh yang hanya menguntungkan segelintir elit di Washington. Tiongkok ingin menunjukkan bahwa mereka adalah kekuatan yang membangun, sementara Amerika adalah kekuatan yang membakar demi keuntungan. Di puncak pembahasan ini, Tiongkok memberikan peringatan keras bahwa Amerika Serikat kini berada dalam fase paling berbahaya, yaitu fase hegemoni yang terancam. Sejarah mencatat bahwa sebuah kekuatan besar yang mulai meredup
seringkali bertindak nekat untuk mempertahankan statusnya, bahkan jika itu berarti memicu kiamat global. Melalui Perang Dunia Ketiga, Beijing menilai bahwa provokasi Amerika di sekitar wilayah Tiongkok, mulai dari Selat Taiwan hingga Laut China Selatan, adalah upaya putus asa untuk menarik Beijing ke dalam konflik terbuka, demi menghancurkan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang tak tertahankan. Tiongkok secara terang-terangan menyatakan bahwa kebijakan Amerika yang mencoba memecah dunia menjadi blok-blok yang bermusuhan adalah bibit utama dari perang global, dengan memaksa negara-negara lain untuk memilih pihak. Washington sedang mengulang skenario perang dingin, yang berisiko berakhir dengan konfrontasi nuklir. Beijing menekankan bahwa selama 80 tahun terakhir, dunia beruntung tidak mengalami perang nuklir. Namun, ambisi Amerika untuk mempertahankan kekuasaan tunggal di tahun 2026 ini bisa menghancurkan keberuntungan tersebut. Tiongkok menuduh Amerika siap mengorbankan seluruh umat manusia, asalkan mereka tetap menjadi nomor satu. Gugatan Tiongkok ini diakhiri dengan sebuah visi tentang komunitas masa depan bersama bagi umat manusia. Beijing menawarkan konsep dunia, di mana tidak ada satu bangsa yang mendominasi bangsa lain, dan keamanan satu negara tidak boleh mengorbankan keamanan negara lain. Ini adalah kritik langsung terhadap doktrin keamanan Amerika, yang dianggap Beijing selalu ingin merasa paling aman, dengan membuat negara lain merasa terancam. Tiongkok menegaskan bahwa perdamaian sejati hanya bisa dicapai jika hegemoni Amerika diakhiri, dan digantikan oleh sistem yang benar-benar adil dan multipolar. Namun, validasi realitas menunjukkan bahwa Washington tidak akan menyerah begitu saja, tanpa perlawanan. Retorika keras dari Beijing ini justru ditangkap oleh Washington sebagai bukti bahwa Tiongkok sedang mempersiapkan diri untuk menggusur posisi mereka, yang kemudian dijadikan alasan bagi Amerika untuk semakin memperkuat militer mereka. Lingkaran setan rasa tidak percaya ini adalah bahan bakar utama yang sedang memanaskan mesin Perang Dunia Ketiga. Tiongkok menutup narasinya dengan menyatakan bahwa tanggung jawab atas pecahnya perang di masa depan akan sepenuhnya berada di tangan mereka yang terobsesi pada hegemoni. Selama 80 tahun terakhir, dunia kini berdiri di persimpangan jalan yang sangat menentukan. Apakah kita akan terus mengikuti jalur hegemoni tunggal Amerika, yang menurut Tiongkok penuh dengan darah dan peperangan? Ataukah kita akan beralih ke model multipolar yang ditawarkan Tiongkok? Geonusa Journal menyimpulkan bahwa pernyataan tokoh-tokoh Tiongkok ini bukan sekadar serangan politik, melainkan sebuah peringatan serius tentang risiko eksistensial yang dihadapi umat manusia jika ambisi mempertahankan tahta kekuasaan global tidak segera dikendalikan. Nasib perdamaian dunia kini bergantung pada apakah dialog bisa mengalahkan ego hegemoni yang sudah mendarah daging selama 8 dekade.